Fakataba kemudian Hudzaifah berkirim surat ilaihi kepada Umar ibn al-Khattab. Atazumu annaha haram. Hai Umar, apa kamu mengira bahwa nikah Yahudi haram? Fa ukhalliya sabilaha, sehingga aku harus melepasnya. Faqala ngucap sapa Umar, la azum annaha haram. Bukan aku menyangka bahwa nikah Yahudi haram, bukan. Walakin tetapi akhafu an ta'atau al-mumisat minhunna. Akhafu, saya khawatir, an ta'atau kalian mendapatkan istri al-mumisat, wanita-wanita pelacur, minhunna dari kaum Yahudi. Bukan aku mengharamkan karena Yahudinya, tapi karena di sana banyak perempuan pelacur. Jangan-jangan yang kamu nikah itu pelacur. Fadalla, hadis ini menunjukkan ala anna Umar, bahwasanya Umar ibn al-Khattab iku fa'ala nglakoni sapa Umar hadza ing iki ngongkon pegatan. Aja bubuk cahya lungguhe sing rapet. Niat ngaji tenan dirungokne, aja langsung merem, dimpet. Fadalla, hadis ini menunjukkan ala anna Umar, bahwasanya Umar ibn al-Khattab iku fa'ala melakukan sapa Umar. Lungguhe aja diganggangi sing rapet, lungguhe. Lungguh rapet. Min babil haitah, Umar melakukan ini menyuruh pegat karena hati-hati, wal hadar karena waspada, la annahu harrama nikahal kitabiyat, la bukan annahu karena Umar harrama mengharamkan sapa Umar nikahal kitabiyat, menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Ayo aja golek sendenan turu nggo, ayo sing rapet. Nah, wastadalu padha ngalap dalil sapa ulama jumhur bil hadisi kelawan hadis rawa kang wis ngriwayatake hu ing hadis sapa Abdurrahman bin Auf an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhne Rasulullah iku kala dawuh sapa Rasulullah fil majus mengenai orang-orang majusi. Apa? Sunnu perlakukan olehmu bihim terhadap orang-orang majusi sunnata ahlil kitab, seperti perlakuan kepada ahlul kitab. Ghayra nakihi nisaihim, tidak menikahi wanita-wanita majusi. Wala akili dzabaihim, dan tidak pula makan sembelian-sembelian majusi. Falau lam yakun nisa'u nikahu nisaim jaizan, falau lam yakun lamun ora ono apa nikahu nisaihim menikahi wanita-wanita ahlul kitab jaizan boleh, andai tidak boleh lam yakun mongko ora ono apa sing ora ana faidatun faidah li zikrihi nyebut ini iki hadis. Qala dawuh sapa At-Tabari, Imam At-Tabari, ba'da sarti sa'use oleh memaparkan sapa Tabari lil aqwali maring pira-pira pendapat, dawuh ngene, wa aulal aqwal bi ta'wilil ayati ma qalahu Qatadah. Wa aulal aqwal utawi luweh utama-utamane pendapat bitakwilil ayati mentakwil ayat iku ma pendapat qala kang wis ndawuhake hu ing ma sapa Qatadah. Apa qaulnya? Min annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala moho luhur apa zikru sebutan asma'nya iku ana memaksudkan sapa Allah
biqauli kelawan dawuh Allah, dawuh yang mana wala tankihul rikat, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik. Yang dimaksud itu wanita penyembah berhala, tidak termasuk kaum ahlul kitab. Siapa yang dimaksud wala tankihul musyrikat? Man lam yakun min ahlil kitab, orang yang bukan termasuk ahlul kitab. Minal musyrikat, yakni wanita-wanita musyrik penyembah berhala. Wa annal ayata ammun zahiruha khassun batinuha, dan bahwa ayat itu secara zahir umum, tapi secara batin khusus. Lam yunsakh, tidak ada yang dinasakh minha dari ayat itu, syai'un sesuatu apapun. Wa anna nisa'a ahlil kitab, dan bahwa kaum perempuan dari ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ghairu dakhilatin, tidak termasuk fiha di dalam larangan menikahi musyrik. Wadzalika, hal itu adalah annallaha, karena sesungguhnya Allah iku ahalla, menghalalkan sapa Allah menikahi wanita ahlul kitab. Biqaulihi, dengan firman-Nya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan dihamu menikahi perempuan yang baik-baik, minal ladzina utul kitab, dari para ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, min qablikum, sebelum kamu. Allah halalkan lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, min nikahi muhsanatihinna, menikahi perempuan-perempuan mukmin yang terjaga, yang baik-baik. Mislalladzi abaha, seperti apa yang Allah mubahkan, lahum, kepada mukminin, min nisa'il mu'minat, menikahi wanita-wanita sesama mukmin. Wa qad ruwiya, benar-benar diriwayatkan an Umar, annahu qala, bahwa Umar dawuh, al-muslim yatazawwajun nasraniyah, laki-laki muslim boleh menikahi perempuan muslimah, tapi wala yatazawwajun nasrani al-muslimata, si laki-laki Nasrani enggak boleh menikahi wanita muslimah. Wa innama dzakarahu Umar, sungguh Umar menyebutkan hal ini li Talhah, kepada wa innama, sesungguhnya sebab kariha, membenci, enggak suka sapa Umar li Talhah, kepada Talhah, wa Hudzaifah, enggak suka nikah al Yahudiyah wan Nasraniyah, menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Penyebabnya bukan melarang, hadzaron, karena hati-hati, waspada, min an yaktadiya bihima annasu, waspada kalau an yaktadiya, pada mengikuti, bihima, terhadap Talhah dan Hudzaifah, annasu, umat manusia, fi dzalika, dalam hal menikahi Nasraniyah dan Yahudiyah. Akhirnya sing santri enggak payu, podo milih wanita Kristen, khawatir wanita muslimah enggak payu, eman-eman. Ya. Plus di sana kadang ada pelacur. Fazhatu, sehingga umat manusia pada meninggalkan fil muslimat, wanita-wanita muslimah, awli ghairi dzalika, atau karena alasan-alasan yang lain, minal ma'ani, dari berbagai makna. Fa'amara, lalu Umar memerintahkan huma, kepada Talhah dan Hudzaifah, bitakhliyatiha, melepaskan si istrinya, takhliyatihima. Aku ucapkan, rahimallahu Umar
faqad kana yanzur ila masalihil muslimin. Semoga Allah merahmati Sayyidina Umar. Kenapa? Umar benar-benar melihat sisi kemaslahatan. Enggak semata-mata boleh atau enggak boleh. Tapi itu enggak maslahat. Engkau banyak perempuan muslimah tidak laku, ya. Jadi wanita Kristen laris manis, laki-laki Kristen menikahi wanita Kristen, laki-laki Muslim menikahi wanita Kristen, nah, perempuan muslimah sapa sing rapi? Laki-laki Nasrani enggak boleh menikahi perempuan muslimah. Nah sementara laki-laki Muslim pun tidak menikahi perempuan muslimah, enggak maslahat. Umar berfatwa melihat menimbang sisi kemaslahatan. Wa yasusu dan memimpin sapa Umar hum kepada muslimin, memerintah sapa Umar kepada muslimin bin nazar dengan penalaran, enggak semata-mata dalil nas, wal maslahati dan kemaslahatan. Wa ma ahwajana ila misli hadhihi siyasah al-hakimah. Aduhai betapa kita sangat membutuhkan kepemimpinan yang sangat bijaksana ini. Kayak Indonesia, ulamanya enggak semata-mata merujuk pada dalil, tapi juga menimbang sisi kemaslahatan. Ya, andai kita ngotot pakai dalil, langsung tegakkan negara Islam, robek merah putih, buang Pancasila, akhirnya perang saudara, ya, karena banyak wilayah yang mayoritas non Muslim. Terus Muslim yang minoritas di Bali, Muslim yang minoritas di Papua bisa habis kalau sampai mereka berdiri negara Kristen. Ulama kita memikir kemaslahatan. Umar dulu juga gitu ya. Al-hukmu tsani man humul musyrikun alladzina yahrum tazwijuhum. Siapa yang dimaksud laki-laki musyrik? Alladzina yahrumu yang mana haram tazwijuhum menikahkan laki-laki musyrik itu dengan wanita-wanita muslimah. Dalla nutuhake apa qauluhu dawi Allah Ta'ala rupane dawuh wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan perempuan-perempuanmu dengan laki-laki musyrik hatta yu'minu, hingga orang-orang musyrik itu beriman. Ayat ini menunjukkan ala hurmati tazwijil musyrik, diharamkannya menikahkan laki-laki musyrik bil muslimati dengan perempuan muslimah. Wal muradu bil musyriki huna kullu kafir. Yang dimaksud dengan istilah musyrik di sini adalah setiap non-muslim la yadinu yang tidak memeluk bidinil Islam, agama Islam. Fayashmalul wasaniyya. Jadi ayat istilah musyrik ini mencakup satu, penyembah berhala, wal majusi, laki-laki beragama majusi, enggak boleh menikahi muslimah, wal yahudiyya, dan laki-laki Yahudi, ahlul kitab, enggak boleh menikahi perempuan muslimah. Wan Nasrani, laki-laki Nasrani, enggak boleh menikahi muslimah. Wal murtadda anil Islam, dan orang yang sudah keluar dari agama Islam, enggak boleh menikahi muslimah. Fakullu haula yahrumu tazwijuhum bil muslimah. Semua orang ini haram menikahkan mereka dengan wanita muslimah. Wala illatu fi dzalika, illat penyebab diharamkannya hal itu adalah annal Islam ya'lu wa la yu'la alaih, bahwa Islam itu lebih unggul,
enggak boleh diungguli. Nah, perempuan kan biasanya posisinya di bawah laki-laki. Kalau perempuan muslimah dinikahi non-muslim, memposisikan Islam di bawah non-Islam, enggak boleh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang harus di atas, jangan di bawah. Falil muslim an yatazawwaja bil yahudiyah awin nasraniyah. Boleh bagi laki-laki muslim menikahi perempuan Yahudi maupun Nasrani. Walaysa lil yahudi, sedangkan tidak boleh bagi laki-laki Yahudi awin Nasrani atau yang Nasrani an yatazawwaja bil muslimah, menikahi perempuan muslimah. Waqad bayyanal bari jalla wa'ala, benar-benar Allah sang pencipta telah menjelaskan, jalla Allah maha agung, wa'ala maha luhur, Allah jelaskan as-sababa sebab, biqauli dengan firman-Nya, kenapa enggak boleh, ulaika yada'una ilan nar, mereka-mereka yang non-muslim itu bahaya menikahi muslimah. Mereka mengajak muslim masuk neraka. Ayad'una ilal kufri, maksudnya mereka mengajak kufur. Alladzi huwa, yang mana kufur itu sababu dukhuli nari jahannam, menjadi sebab masuk neraka jahannam. Farrajulu lahu sultatun wa wilayatun alal mar'ah, laki-laki lahu dia mempunyai sultatun kekuasaan, wa wilayatun sama kekuasaan, alal mar'ah atas istrinya. Kalau posisi sampai itu bahaya. Perempuan muslimah dalam penguasaan laki-laki non muslim. Farubama, bisa jadi ajbaro, si laki-laki non muslim memaksa perempuan muslimah ala tarki diniha, supaya meninggalkan agamanya, agama Islam. Wa hamliha, dan mempengaruhinya ala antakfuro, supaya si perempuan itu kufur bil Islam, mengkufuri agama Islam. Anak-anaknya ikut bapaknya, ya bahaya. Wal auladu yatba'unal ab, sedangkan anak-anak ikut bapak. Fa idza kana al abu nasraniyan aw yahudiyan, jika bapaknya seorang Nasrani atau Yahudi, rabba, maka si bapak itu akan mendidik para anak-anaknya alal Yahudiyah, dididik pada agama Yahudi, awin Nasraniyah, atau agama Nasrani. Fayasirul waladu min ahlin nar, jadilah anak itu termasuk ahli neraka. Itu yang istilah Quran yada'una ilan nar. Kok agak sing turu kok apa sih arek-arek. Mari tahajud tak apa zaman ini. Bocah SMP besok aja tahajud, saiki didik tahajud. Cek kuat ngaji ya. Wa min nahiyatin ukhra, dari sisi lain, fa innal muslim yu'azzimu Musa wa Isa alaihi salam. Muslim itu menghormati Nabi Musa juga Nabi Isa alaihi salam. Nah, Kristen tidak mengimani Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu Muslim, mengimani Nabi Muhammad, otomatis mengimani Isa dan Musa. Kalau Yahudi atau Kristen, mengimani Musa, mengimani Isa, tapi enggak mengimani Nabi Muhammad. Wa yu'min birisalatihima, dan Muslim mengimani kerasulan Musa dan Isa. Wa ya'taqidu bit-Taurat wal Injil, Muslim meyakini kebenaran Taurat dan Injil. Alladzi anzalaha, yang mana allati anzalah, yang telah menurunkannya Allahu Allah. Wa la yahmiluhu imanuhu ala izai zaujatih, karena Muslim itu menghormati Musa, menghormati Isa. Andai Muslim menikahi wanita Nasrani, Muslim yang menikahi wanita Nasrani akan tetap menghormatinya.
karena menghormati nabinya, yakni Nabi Isa. Wala yahmiluhu imanuhu, iman seorang muslim tidak mendorongnya ala iza zaujatihi, menyakiti istrinya yang beragama Yahudiyah atau Nasraniyah. Masalah misalnya bisa babil akidah, karena sebab akidah, li'annahu yaltaqi ma'aha alal imani billah, karena muslim itu akan bertemu dengan istrinya yang Yahudi Nasrani, bertemu di titik mana? Sama-sama al-imani billah, mengimani Allah, wa ta'zimi rusulih, mengagungkan para rasulnya. Itu loh. Jadi kalau menikahi Yahudiyah, Nasraniyah, tidak menjadi sebab adanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, karena muslim juga menghormati Isa dan Musa. Lah kalau Kristen yang laki-laki enggak mengimani Nabi Muhammad, bisa-bisa menghina istrinya yang muslimah itu ya. Dan dari sini, dari kemarin saya tahu yang dimaksud Kristen Yahudi yang boleh dinikahi yang ortodok, imannya kepada Allah itu. Sama-sama iman kepada Allah. Ya. Kalimat itu ketemunya di mana? Sama-sama iman kepada Allah dan mengagungkan para rasulnya itu. Nah, sekarang udah pada trinitas ya. Ya. Tidak lagi semata-mata amanu billah. Fala yakunu ikhtilafuddin, sehingga tidaklah menjadi ikhtilafuddin, perbedaan agama, tidak menjadi sababan lil adza. Perbedaan agama tidak menjadi sebab menyakiti istrinya. Awil i'tida atau zalim kepada istrinya. Bi khilafi ghairil muslim, beda dengan non-muslim. Ini yang dulu ketika NU membuat istilah, enggak harus diistilahkan kafir, istilahnya non-muslim. Dikritik habis-habisan NU. Padahal ulama Timur Tengah Arab sekelas Ali As-Sobuni kadang juga pakai istilah ghairil muslim, non-muslim. Ya. Terus kalau zaman haji atau umroh, nanti ada persimpangan jalan masuk Mekah dan nyimpang yang lain. Ditulisi Tariq Ghairil Muslim. Yang Wahabi loh, tidak sampai menulisi Tariqul Kafir. Jalur orang kafir enggak, tapi diperhalus Tariq Ghairil Muslim. Sana menuju Mekah Tariqil Muslim, sana Tariq Ghairil Muslim. Nah begitu. Di Indonesia beberapa orang tidak mengandalkan ilmu, kurang berilmu, pengetahuan banyak, hanya karena sentimen benci kepada NU, apapun yang jadi statement NU langsung diserang habis-habisan. Ya, yang repot itu kadang dulu Madura full NU, sekarang jadi kayak begini. Jadi katut-katut yang begitu. Ini yang santri Madura bertugas mengembalikan mereka kepada NU lagi. Sobat gizi Madura. Ya, banyak terpapar non-NU di Madura. Madura enggak salah sebetulnya itu. Hormat sekali kepada para habaib. Dan itu agak disalahgunakan mungkin. Karena Madura begitu takzimnya kepada habaib. Orang yang kita enggak tahu dia habaib benar apa enggak, berdandan kayak habaib. Lalu melakukan agitasi, propaganda-propaganda yang membawa mereka benci kepada NU. Nah, karena dandanannya ke habaib, orang Madura sangat takzim kepada habaib, lalu diikuti. Habaib benar apa enggak ya wallahu a'lam, kita enggak tahu. Ya. Tapi yang dulu-dulu habaib itu lemah lembut, bijaksana, alim gitu. Dulu biasanya gitu. Bi khilafi ghairil muslim,
Beda dengan non-muslim. Alladzi la yu'minu bil Qur'an wala bi risalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana non-muslim itu tidak mengimani Al-Qur'an, tidak pula mengimani kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna adama imanihi, sungguh tidak imannya non-muslim itu, yad'uhu akan mendorongnya ila idzail muslimah, menyakiti istri yang muslimah, wali istighfafi, dan menghina bidiniha, agama istrinya yang muslimah. Makanya enggak boleh muslimah nikah dengan ghairu muslimah, nikah dengan ghairu muslim. Sa'alani talibun ghairu muslim. Sa'alani, bertanya padaku, kata si Syekh Ali Al-Sabuni ini. Talibun, mahasiswa, ghairu muslimin, mahasiswa non-muslim. Karena qad hadara indi, si non-muslim itu ikut hadir padaku, darsatin, ikut mata kuliah agama, fi Madinati Halab, di kota Halab. Limadza yatazawwajul muslim bin nasraniyah wala yatazawwaju nasrani al muslimah? Kenapa muslim boleh menikahi wanita Nasrani, sedangkan laki-laki Nasrani enggak boleh menikahi muslimah? Yaksitu ta'rid, si dia itu nanya dengan maksud nyindir, ya, wal ghamzah, mengejek, bil muslimin, kepada non-muslim, bi'annahum muta'assibun, menyindir bahwa muslim itu fanatik, ya, ta'assub. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepada si mahasiswa non-muslim itu, nahnul muslimin nu'minu binabiyyikum, kami kaum muslimin mengimani nabimu, Nabi Isa, wa kitabikum, mengimani kitabmu, Injil. Fa idza amantum binabiyyina wa kitabina nuzawwijukum min banatina, kalau kamu juga mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengimani kitab kami Al-Qur'an, oke, kami menikahkan kamu dengan putri-putri kami. Ayo, iman pora neng Nabi Muhammad karo Qur'an. Saiki sapa tibake sing taat, sing ta'assub? Sapa tibake sing fanatik lakon deh? Ya. Geleme iman karo Injil tok, enggak iman karo Quran. Kalau kami iman pada Quran juga iman pada Injil, ya. Coba sing ta'assub. Faman minnal muta'assib, ya. Faman, siapa minna di antara kita al-muta'assib yang fanatik, fabuhital ladzi kafar. Fabuhita, langsung bungkam, bingung, alladzi, orang kafar yang non-muslim itu. Kesimpulan turs itu yang menunjukkan ilahi kepadanya, al-ayatul karimah, ayat-ayat yang mulia. Awalan, yang pertama, hurmatuz zawad bil musyrikatil wathaniyah, diharamkannya menikahi wanita musyrik al-wathaniyah, penyembah berhala. Allati laisa laha kitabun samawi, yang tidak ada baginya pegangan kitab samawi. Hurmatu tazwijil kuffar wathaniyin au ahli kitab minan nisa'il muslimat, diharamkannya menikahkan laki-laki kafir, penyembah berhala atau ahli kitab, kepada perempuan-perempuan muslimah. Ibahatuz zawaj minal kitabiyah, dibolehkannya nikah kepada wanita ahlul kitab, Yahudi Nasrani, tapi idza lam yakhshad darar 'alal aulad, jika tidak khawatir membahayakan anak. Kalau di sini ya bahaya, karena yang full merawat anak istri. Dari istrimu Kristen, anakmu dirawat ibu yang
Kristen zaman kerja. Itu bahaya. Rabi'an yang keempat, at-tafawud bainan nas bil amalis salih. Perbedaan antara manusia itu diukur dengan amal soleh, bukan dengan kedudukan atau apa. Fal ummatul mu'minatu afdal, fal amatu keliru. Fal amatul mu'minatu afdal minal hurratil musyrikah. Jadinya budak perempuan tapi mukminah itu lebih afdal daripada perempuan merdeka tapi musyrik. Khamisan, al-musyrik yujhidu nafsah. Seorang musyrik akan bersungguh-sungguh, berupaya keras, lihamlil mu'minah alal kufri billah, untuk membawa istri yang mukmin kufur kepada Allah. Fala yaliqu an yaktarina biha. Jadi tidak layak an yaktarina, dia hidup berbarengan biha dengan wanita mukminah. Khawatir membawa istri dan anaknya untuk kufur. I'tizalun nisa fil haid. Keharusan menjauhi, nyingkrih dari para istri ketika haid. Enggak boleh dikumpuli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Sahabat bertanya kepadamu Muhammad tentang al-mahid. Al-mahid itu bisa isim zaman, bisa isim makan. Al-mahid tempat haid. Ya, boleh apa enggak tempat haid itu ya farji. Boleh apa enggak menjima istri ketika haid. Mahid tempatnya haid, farji. Bisa juga mahid itu isim zaman. Boleh apa enggak dekat-dekat istri ketika haid. Ya, kelon-kelonan kauleh karena masih haid. Qul ucapkan Muhammad, huwa utawi haid, iku adan kotoran penyakit. Fa'tazilu maka jauhi olehmu nyingkriono, anisa kaum perempuan, fil mahidi, pada itu tadi, pada waktu haid boleh, pada tempat keluarnya haid boleh. Kalau yang dimaksud itu tempat keluarnya haid, istri haid boleh tidur bersama, yang penting enggak kumpul, enggak jima. Kalau mahid dimaknai isim makan, tempat keluarnya haid. Tapi kalau mahid itu isim zaman, kelon-kelonan wakila antara pusat dan dengkul, enggak boleh. Selama masih haid, meskipun enggak jima. Wala taqrabuhunna hatta yathurun. Jangan kalian dekat-dekat istri yang haid hingga mereka bersuci, mandi besar. Fa idza tatahharna fa'tuhunna. Jika perempuan-perempuan itu telah bersuci, mandi jinabat sudah, fa'tuhunna silahkan kalian datangi mereka, jima maksudnya. Min haitsu sejak waktu amarakum pemerintah kamu Allahu Allah. Haitsu itu bisa zaman, bisa makan. Kalau zaman, sejak waktu Allah perintahkan. Sejak kapan? Sejak istrimu bersuci dari, mandi dari mampet haid itu. Kalau haitsu itu isim makan, tempat, jima istrimu dari tempat Allah perintah kamu. Mana? Dari depan. Enggak boleh jima istri itu sing dileboni maaf dubure. Zaman ini kate nandur bibit apa kate lapo. Kalau nandur bibit itu ya tanam bibit itu di tempat tumbuhnya bibit. Masuk rahim istri. Nah kalau belakang ketemu tahe bibitmu nanti. Itu maksudnya jima istrimu dari tempat Allah perintahkan. Boleh jima itu hanya dari kubul, enggak boleh dari dubur. Min haitsu amarakumullah. Haitsu bisa isim zaman, bisa isim makan. Kalau di Alfiyah, wa alzamu idhafatan ilal jumal haitsu wa in yunawwan yuhtamal. Ya.
Para ulama nahwu orang Arab mewajibkan mudhof kepada jumlah. Apa saja haitsu, id. Ya. Wa in yunawwan yuhtamal. Kalau id itu ditanwin, maka mudhof ilaihnya dibuang diganti tanwin. Id menjadi izin, hina izin. Tanwin izin itu ganti dari mudhof ilaih yang dibuang. Wa makaid maknan kaid seterusnya. Zaman apalno alfiyah ya. Aku wis tuwek lali-lali. Masuk sing tuwek esik kelingan. Sing nom wis lali. Mestine sing lali sing wis tuwek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istrimu itu ibarat ladang sawah bagimu untuk menanam bibit biar tumbuh anak. Menanam itu dari tempat tanam, dari tempat masuk, jangan dari tempat buang. Zaman menanam dari belakang. Kono amu melbu etae metu tabrakan. Gak sida cukul. Faktu datangilah harsakum sawah ladangmu anna bagaimanapun situm kamu mau atau kapanpun, malam boleh, siang juga boleh. Di dapur boleh, di kamar juga boleh. Tapi ya tetap dari tempat tumbuhnya bibit. Jangan dari tempat buang kotoran. Waqaddimu li anfusikum, dan waqaddimu dahulukan amal ibadah li anfusikum untuk dirimu. Kumpul-kumpul jima ya jima. Ya. Tapi misalnya nyun sewu gara-gara jima malah gak iso poso. Gak iso ngempet akhirnya awan-awan Ramadan jima. Malah meninggalkan poso kena kafarat sampean. Dahulukan amal untuk dirimu sendiri. Baru mikir jima. Bengi-bengi jima, gara-gara jima isai hilang. Gara-gara jima subuh hilang. Karena kadang orang setelah jima ngantuk. Ngantuk, marin jima turu tangi-tangi jam itu. Subuh hilang. Waqaddimu li'ang fusikum. Wattaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Wa'lamu annakum mulaqu. Mengertilah kamu, yakinlah kamu, sungguh kamu nanti mulaqu akan ketemu Allah. Sowan. Dihisab, mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Wa basyiril mu'minin. Hai Muhammad, basyir, sampaikan berita gembira al-mu'minin kepada orang-orang mukmin. Al-Fatihah.